Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabina asta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah, dan juga teman-teman kelas ekosa semuanya saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang konsep manajemen investasi syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Alan Tirta selaku moderator, dan juga ada Aisyah, Rinafani Alia, dan juga Melisa Nur Pratiwi selaku pemateri. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri yang pertama, yaitu Rinafani Alia, untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep manajemen dan manajemen Islami, serta fungsi dan tujuan manajemen. Yang pertama, definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen, yang artinya keterampilan dalam menjalankan dan menyusun. Menurut Mary Parker Polet, tahun 1868 sampai 1933 berpendapat bahwa manajemen mengandung makna seorang manajer atau pemimpin berkewajiban untuk mengendalikan dan membimbing bawahan guna memperoleh tujuan organisasi. Kemudian, konsep manajemen menurut Ricky W. Griffin diartikan sebagai metode dalam perancangan, pengelolaan, pengkoordinasian, serta pengarahan kemampuan guna memperoleh tujuan dengan efektif dan efisien. Begitu juga berdasarkan James A. F. Stoner, konsep manajemen berarti manajemen sebagai sebuah metode perancangan, pengelolaan, pemantauan, dan pengarahan usaha semua kelompok institusi dan penggunaan kemampuan guna memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu manajemen Islami. Berdasarkan Islam, manajemen dilihat sebagai manifestasi perbuatan baik berdasarkan niat baik. Niat baik ini memotivasi tindakan guna memperoleh dampak yang baik untuk ketentraman manusia. Menurut Prayudi, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Islami, mengidentifikasi 4 dasar pengembangan manajemen dalam perspektif Islam, yaitu kejujuran, integritas, keterbukaan, dan kompetensi. Menurut Islam, terdapat 4 dasar dalam akhlak manajemen Islam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada tauhid, artinya menganggap bahwa seluruh kekayaan di alam semesta yaitu dimiliki oleh Allah. Kita hanya sekedar diberi kepercayaan dalam menjalankannya. Yang kedua, adil, bermakna semua ketetapan bisnis mengenai kontrak kerja harus didasarkan pada akad silih mufakat melalui skema pembagian keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, kemauan independen, memungkinkan orang guna mengekspresikan kreativitasnya dalam menyelenggarakan negosiasi bisnis sesuai dengan prinsip hukum dagang Islam, yaitu halal. Yang keempat, akuntabilitas atau mas'uliyah, artinya semua keputusan manajemen harus diperhatikan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, materi mengenai fungsi dan tujuan manajemen. Yang pertama ada planning, yaitu fungsi yang mendefinisikan beberapa aktivitas guna memperoleh hasil yang diharapkan. Yang kedua, organizing. Istilah organisasi memiliki 2 pengertian. Yang pertama mengarah pada lembaga atau badan, selanjutnya mengarah pada metode organisasi, yaitu mekanisme kerja diatur di antara para anggota organisasi. Yang ketiga ada leading, yakni tanggung jawab seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat directing, yaitu usaha dalam memberikan bimbingan, nasihat, perintah, dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya guna memperoleh tujuan yang ditentukan. Yang kelima, motivating, yakni kegiatan untuk menginspirasi, menggairahkan, dan mendorong bawahan untuk melakukan pekerjaan mereka seperti yang diinginkan atasan mereka. Yang keenam, coordinating, yakni melaksanakan aktivitas sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekacauan dan perselisihan yang dapat diminimalisir dengan menggabungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan untuk memperoleh tujuan. Yang ketujuh, controlling, yakni evaluasi dan koreksi agar tindakan bawahan dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan awal. Yang kedelapan, reporting, yakni penyajian perkembangan atau hasil kinerja dalam semua layanan dan perkara-perkara yang berhubungan dengan instruksi kepada pimpinan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kesembilan, staffing,
yakni penyusunan personalia mulai dari perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan baru, hingga upaya untuk memastikan bahwa setiap karyawan memberikan kinerja maksimal bagi organisasi. Yang ke-10 ada forecasting, yakni kegiatan mengantisipasi atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul ketika sesuatu dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iis Aisyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan manajemen dengan investasi syariah dan konsep investasi. Hubungan manajemen dengan investasi syariah. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Mengingat investasi syariah harus didasarkan pada prinsip Islam, yaitu mengelola, merencanakan, serta mengorganisasikannya harus diniatkan sebagai bentuk ibadah. Karena itu, hubungan manajemen dengan investasi syariah mengandung satu kesatuan bentuk ibadah muamalah. Yang jika disimpulkan, hubungan manajemen dengan investasi syariah saling berkaitan, karena keberhasilan melakukan suatu investasi dengan baik dan benar yang sesuai dengan prinsip syariah tergantung pula pada perilaku investor atau manajer perusahaan terkait dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN sebagai konsultan. Selanjutnya tentang konsep investasi. Investasi yaitu to use money, make more money out of something that expected to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi dapat diartikan sebagai komponen pengeluaran agregat kedua sesudah konsumsi. Investasi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu investasi pada perusahaan, investasi tempat tinggal, dan investasi persediaan. Selanjutnya ada faktor investasi dalam Islam. Yang pertama itu akibat implementasi mekanisme zakat, maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu yang sudah memenuhi nisab akan selalu dikenakan zakat. Yang kedua, motivasi sosial, yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian berupa skill dalam menjalankan usaha. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan investasi dalam Islam. Yang pertama yaitu halal, berkah, bertambah atau profit margin, dan realistis. Kemudian bentuk-bentuk investasi. Ada 2 bentuk investasi dalam Islam, yaitu deposito syariah dan pasar modal syariah. Dalam deposito syariah, harus ada kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib. Kemudian ada modal, yaitu sejumlah uang pemilik dana yang diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan. Kemudian keuntungan, jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah. Kemudian jenis usaha atau pekerjaan yang diharapkan mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar modal kepada penyedia dana. Yang kedua yaitu pasar modal syariah, suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi. Keuntungan dalam berinvestasi ini memiliki resiko yang kecil karena tersimpan aman di bank. Kemudian pada properti dan rumah dan tanah, semakin lama harganya akan semakin tinggi. Kemudian investasi dalam saham akan mengalami capital gain dan dividen. Selanjutnya ada kerugian dalam investasi. Yang pertama ada capital loss, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham yang dimilikinya di bawah harga belinya. Yang kedua yaitu likuidasi, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Selanjutnya perbedaan investasi konvensional dengan investasi syariah. Investasi dalam Islam ditentukan variabel yang diantaranya adalah ekspektasi keuntungan pada sebuah proyek, pendapatan dan kondisi perekonomian yang bukan oleh tingkat bunga. Sedangkan pada investasi konvensional, aktivitasnya lekat dengan konsep bunga, di mana investasi yang terjadi diasumsikan selalu berakhir untung. Investasi konvensional tidak mengakomodasi kemungkinan rugi, berbeda dengan syariah. Sistem ini menggunakan konsep bagi rugi hasil, di mana asumsi dasarnya adalah kefitrahan usaha yang dapat untung dan dapat juga rugi. Demikian dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Melisa Nur Pratiwi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah dalam investasi. Dalam investasi dalam Islam, adanya beberapa aturan yang diterapkan batasan dalam kegiatan yang halal dan haram untuk dilakukan. Prinsip syariah dalam ekonomi harus didasarkan pada tauhid, al-adl wal ihsan, ikhtiar, dan kewajiban yang sesuai telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk pada kegiatan ibadah, maka harus dikerjakan dengan halal dan thoyyib, agar terhindar dari ribawi dan tidak berlebihan atau israf. Ada pula beberapa yang harus diterapkan dalam investasi menurut Mervelin K. Lewis dan Latifa M. Al-Gaud, yaitu yang pertama, tidak adanya transaksi keuangan riba. Yang kedua, yaitu pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah zakat. Yang ketiga adalah larangan produksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, terhindar dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan judi, goror, atau transaksi yang tidak jelas apa manfaatnya. Dan juga ada tersedianya tafakul atau asuransi Islam. Ada pula pendapat dari Mirakor 1987 menyebutkan ada 5 prinsip syariah yang mengimplementasikan pada kegiatan perbankan syariah dalam investasi, yaitu ada prinsip rugi bagi hasil, yang kedua ada prinsip dagang, yang ketiga prinsip biaya atau upah, yang keempat prinsip bebas jasa, ada pula kelima prinsip tambahan. Selanjutnya, manajemen investasi syariah. Apa sih manajemen investasi syariah? Jadi, secara utuh, manajemen investasi syariah merupakan manajemen profesional yang mengelola berbagai macam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya, seperti properti, yaitu yang tujuannya untuk mencapai target yang menguntungkan bagi investor. Pada lingkup jasa pelayanan, manajemen termasuk melakukan analisis keuangan seperti pemilihan aset, saham, obligasi, dan aset lainnya. Sedangkan di luar industri, keuangan berfokus pada investasi selain pada bidang proyek, paten, dan lainnya selain saham dan obligasi. Ada pula landasan filosofi manajemen investasi syariah. Jadi, investasi merupakan suatu komitmen dalam mengeluarkan dana sekarang dan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sebab dalam Islam juga menganjurkan para umatnya untuk mengembangkan harta kekayaan, bukan untuk menumpuk hartanya. Mengembangkan kekayaan maksudnya di sini yaitu fazilah Allah, sedangkan menumpuk harta kekayaan termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dalam investasi sektor keuangan atau modal dilakukan di pasar keuangan, baik pasar uang yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek seperti deposito, SBII, surat utang, sukuk, atau yang lainnya, atau pasar modal seperti menjual surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya itu bagian kesimpulan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan pengkoordinasian semua sumber daya melalui proses perencanaan, penetapan tenaga kerja, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, fungsi dan tujuan manajemen itu meliputi planning, organizing, leading, directing, motivating, coordinating, controlling, reporting, staffing, dan forecasting. Nah, hubungan manajemen dengan investasi syariah itu mengandung makna satu kesatuan, bentuk ibadah muamalah. Dalam bahasa lain, berinvestasi sama dengan berusaha mencari maisha atau penghidupan, maka manajemen investasi syariah berarti pelaksana atau manajer investasi yang bersikap secara islami. Nah, investasi dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Manajemen investasi yaitu suatu industri global yang sangat berperan penting dalam pengelolaan triliunan dolar, euro, pound, dan yen. Nah, sedangkan dalam manajemen syariah merupakan seni dan pengelolaan sumber daya dan metode syariah yang telah diterangkan dalam kitab suci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.